Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan psikologi olahraga ya teman-teman. Kita kembali lagi bertemu di semester ini di dalam mata kuliah psikologi olahraga. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita fokus untuk kontrak perkuliahan terlebih dahulu, sehingga saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliahnya seperti apa, kemudian rencana pembelajaran semester dalam satu semester ini akan bagaimana. Mulai dari deskripsi mata kuliah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya psikologi itu kan berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari atau kita mendeteksi kaitannya dengan latar belakang terbentuknya suatu perilaku itu sendiri. Sedangkan untuk psikologi olahraga sendiri adalah mata kuliah yang akan membahas terkait dengan aspek psikologis dalam aktivitas fisik, terutama dalam kegiatan olahraga, dan juga bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi prestasi dan performa atlet itu sendiri. Mata kuliah ini akan mengajari teman-teman semuanya, kita akan belajar bagaimana sih proses mental dari atlet itu terbentuk, mulai dari motivasi, emosi, konsentrasi, kepercayaan diri, sampai kepada pengendalian stres dalam mempengaruhi performa ketika atlet itu bertanding. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan peran psikolog dalam mendukung atlet, kemudian pelatih, dan juga tim olahraga itu agar nantinya atlet tersebut akan mampu mencapai performa yang optimal sekaligus menjaga kesehatan mental mereka. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman bagaimana kita bisa untuk paham terkait dengan aspek-aspek psikologi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan bagaimana faktor mental itu ternyata sangat mempengaruhi performa atlet dalam pertandingan. Nah, kontrak perkuliahan ini kita susun bersama, kita kesepakatin bersama agar nanti teman-teman paham sebenarnya dalam satu semester nanti kita mau ngapain aja nih di dalam mata kuliah psikologi olahraga. Terkait dengan metode pembelajaran yang akan kita lalui atau akan kita terapkan adalah yang pertama, presentasi dosen kaitannya dengan kontrak perkuliahan, dan juga nanti di pertemuan kedua kaitannya dengan sejarah konsep dasar dari psikologi olahraga itu sendiri. Kemudian ada juga presentasi mahasiswa, di mana teman-teman akan mulai untuk belajar bagaimana teman-teman mengkritisi aspek faktor psikologis yang akan mempengaruhi performa atlet dalam pertandingan. Kemudian ada juga diskusi kelompok dan pastinya studi lapangan, karena harapannya nanti di dalam psikologi olahraga ini teman-teman sudah bisa untuk melaksanakan, mengaplikasikan teori-teori psikologis yang teman-teman dapatkan di perkuliahan untuk diterapkan di lapangan. Meskipun hanya penelitian sederhana gitu ya, tetapi teman-teman diminta atau dilatih untuk bisa mengkritisi atau mengobservasi dan mewawancarai terkait dengan faktor psikologis apa nih yang biasanya terjadi di lapangan. Apakah berbeda dengan yang teman-teman pelajari di teori, seperti itu. Kemudian lanjut untuk penilaian, itu kita ada 4 aspek ya teman-teman. Aspek pertama adalah tugas 30%, aspek kedua adalah UTS 30%, dan aspek ketiga adalah UAS 30%. Sama-sama 30%. Kenapa? Karena tugas, UTS, dan UAS ini sama-sama kategorinya, sama-sama frekuensinya, sama juga keberatannya gitu ya. Sehingga saya harap teman-teman bisa maksimal gitu, karena kaitannya dengan tugas itu nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kalau tugas individu itu jelas dilaksanakan secara individual. Kalau tugas kelompok itu adalah tugas yang akan teman-teman presentasikan dan juga tugas yang akan teman-teman jadikan sebagai studi lapangan nanti. Dan keaktifan ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya, bahwasanya setiap pembelajaran diharapkan teman-teman bisa aktif dalam pembelajaran. Bukan aktif dalam kategori rame dan lain sebagainya, enggak, tetapi lebih kepada aktif mempelajari atau aktif mengkritisi terkait dengan presentasi dosen ataupun presentasi dari teman-teman yang lainnya. Untuk peraturan dalam perkuliahan ini, jelas nanti akan ada perkuliahan online atau offline, itu kondisional. Kalau memungkinkan saya harap sih bisa offline seterusnya, mulai dari pertemuan pertama sampai juga pertemuan terakhir, karena beruntungnya kita di semester ini tidak ada tanggal merah gitu ya teman-teman, sehingga harapannya bisa perkuliahan selalu terjalan atau berjalan secara offline. Kemudian diharapkan teman-teman berpakaian sopan dan rapi,
karena berkaitan dengan psikologi olahraga, saya membebaskan untuk teman-teman tidak harus memakai kemeja terus gitu ya. Bisa memakai blus dan lain sebagainya, silakan disesuaikan. Tetapi yang perlu jadi catatan adalah wajib memakai sepatu. Tidak diperkenankan untuk memakai sandal gitu ya. Kemudian bisa jadi nih nanti sebelum perkuliahan kita ada senam terlebih dahulu karena berkaitan dengan realisasi dari psikologi olahraga sendiri ya. Sehingga harapannya kita olahraga terlebih dahulu ketika sebelum perkuliahan sehingga nanti ketika perkuliahan harapannya bisa lebih fresh gitu. Kemudian maksimal tidak mengikuti perkuliahan saya izinkan maksimal 3 kali saja. Oke. Jadi lebih dari 3 kali atau lebih dari 75% nanti tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Untuk jadwal perkuliahannya kita mulai dari tanggal 15 September sampai 23 Desember 2025. Kemudian nanti teman-teman sudah akan UTS di tanggal 27 Oktober sampai 8 November 2025. Kemudian UAS nanti dijadwalkan di tanggal 29 Desember sampai 12 Januari 2026. Nah, ini adalah pendahuluan kita teman-teman terkait dengan mata kuliah psikologi olahraga. Psikologi olahraga sendiri, kenapa ya dirasa penting? Apa sih bedanya peran psikologi olahraga, psikolog olahraga dengan pelatih atau tim? Nah, psikolog olahraga ini dijadikan sebagai wadah pembentukan kompetensi analisis perilaku dan juga performa atlet itu sendiri. Jadi kita tugasnya adalah menganalisis perilaku-perilaku apa yang muncul ketika sebelum, sesudah, dan ketika pertandingan itu berjalan. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya kebutuhan dari atlet itu apa nih? Bukan hanya sekedar ayo kamu pasti bisa gitu kan, tetapi lebih kepada kita lebih peka terkait dengan kebutuhan dari atlet itu seperti apa. Kita mempelajari juga latar belakang dari karakteristik keluarganya bagaimana, latar belakang dari dia sampai pada jadi atlet itu seperti apa, sehingga bisa jadi mempengaruhi dari perilakunya saat ini gitu ya. Jelas nanti akan ada perbedaan antara kepribadian atlet yang satu dengan kepribadian atlet yang lainnya. Kaitannya dengan individu dan juga kelompok gitu kan. Kalau mungkin teman-teman nanti di semester 7 ya, masih jauh nanti ya, akan lebih mengkritisi kaitannya dengan lebih tertarik dengan psikologi olahraga, bisa mengambil kepribadian atlet. Sehingga teman-teman bisa membandingkan sebenarnya karakteristik dari kepribadian tim olahraga yang kelompok atau dengan yang individu itu ada perbedaan nggak ya gitu, sehingga teman-teman akan bisa membandingkan. Kemudian selain sebagai wadah pembentukan kompetensi melalui analisis perilaku dan juga performa atlet ketika di lapangan atau ketika latihan, kita sebagai psikolog olahraga juga membekali keterampilan asesmen psikologis gitu ya, mulai dari bagaimana tingkat motivasinya, bagaimana tingkat konsentrasinya, bagaimana tingkat stresnya, bagaimana tingkat emosionalnya, bagaimana tingkat kecemasannya, seperti itu. Sehingga harapannya dengan menganalisis asesmen psikologis yang menimpa atau dihadapi oleh atlet itu, kita bisa memberikan rancangan intervensi atau memberikan intervensi yang tepat sasaran untuk mendukung performa dan juga kesehatan mental si atlet tersebut. Selain itu, kita sebagai calon lulusan psikologi, sarjana psikologi gitu ya, harapannya bisa juga berperan di lintas bidang gitu kan. Artinya tidak hanya sekedar aktif atau kita berada di zona nyaman terkait dengan personalia HRD, tetapi juga lebih kepada mengaplikasikan di lingkungan atletnya, mengaplikasikan di lingkungan olahraga itu seperti apa. Oke, lanjut. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat ya dan bisa kalian pahami gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi pada kualitas lulusan psikologi itu sendiri apa nih gitu kan. Yang pertama jelas kita akan diberikan terkait dengan kompetensi akademisnya. Kaitannya dengan apa Bu? Kaitannya dengan teorinya ya. Kita belajar di bangku perkuliahan itu berkaitan dengan teori dan juga riset yang berfokus pada psikologi olahraga. Nanti ketika praktisnya teman-teman di lapangan, di studi lapangan nanti, itu harapannya teman-teman bisa mengasesmen gitu kan, mengasesmen kaitannya dengan perilaku, kemudian aspek dan juga faktor psikologis apa nih yang membuat kok atlet ini sering menang ya, atau atlet ini kok nggak bisa untuk performanya maksimal ya, seperti itu. Sehingga dengan
adanya kompetensi praktis itu, teman-teman bisa menyusun yang namanya intervensi dan didasarkan dengan bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa? Hasil dari asesmen yang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional. Jelas kalau teman-teman punya cita-cita sebagai psikolog gitu ya, bisa nanti bekerja di dalam dunia olahraga, psikolog olahraga gitu ya. Atau teman-teman bisa bekerja sama dalam tim yang multidisiplin kompetensinya. Seperti apa Bu? Pelatih, dokter, ataupun terapis gitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku di psikologi olahraga saja. Otomatis di dunia pendidikan, sosial, klinis, olahraga dan juga industri itu pasti kita membutuhkan kerjasama dalam tim yang multidisiplin. Dan kita tidak boleh selalu saklek dengan pemikiran kita, tetapi kita perlu melihat gitu kan, melihat perkembangan dari latar belakang dan juga kondisi yang ada itu seperti apa gitu. Karena yang namanya psikologi itu kita tidak bisa untuk dominan dengan apa sesuai dengan persepsi kita gitu kan. Tetapi kita lihat kebutuhannya seperti apa, kita tarik ke dalam sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mereka bisa optimal dalam performa ketika bertanding. Nah, ini teman-teman saya menampilkan ada 5 video ya yang berkaitan dengan contoh-contoh peran psikolog olahraga dalam pertandingan atau dalam mendampingi atlet-atlet ketika pertandingan di lapangan. Nah, di video yang pertama nanti teman-teman bisa lihat sendiri kaitannya dengan peran psikolog di balik keberhasilan atlet para renang Indonesia. Jadi di dalam video ini ada seorang psikolog wanita, beliau ini mendampingi atlet renang, atlet disabilitas renang yang pada saat kemarin itu mengikuti ASEAN Para Games yang dilaksanakan di Solo, tetapi untuk pelaksanaan lomba renang ini dilaksanakan di Semarang ya, teman-teman. Nah, pada saat itu beliau mendampingi atlet renang untuk bagaimana mengatasi kecemasannya, bagaimana meningkatkan motivasinya sehingga beliau atlet para renang ini bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat di mana dalam pendampingan psikolog gitu ya, seorang psikolog itu perlu mengetahui dulu latar belakang dari atlet itu seperti apa. Sehingga ketika kita mendampingi itu bisa tepat sasaran gitu ya. Dan juga biasanya tantangan dari seorang psikolog itu adalah trust, kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih, tim dan juga atlet itu sendiri gitu. Kadang kita selalu dianggap awam gitu ya kalau untuk orang-orang yang belum familiar terkait dengan peran psikolog. Tetapi untuk saat ini alhamdulillahnya dunia olahraga pun sudah melek terkait dengan peran psikolog, ternyata sepenting itu gitu. Kemudian video yang kedua adalah di mana ada 3 psikolog, ada Pak Afif, kemudian Pak Steven, kemudian ada juga psikolog satu lagi perempuan itu mendampingi kaitannya dengan tim sepak bola yang bertanding di SEA Games 2023 kemarin kan. Ini kaitannya dengan di mana tim sepak bola itu berhasil itu mencetak gol, berhasil memenangkan pertandingan, itu juga tidak lepas dari peran dari psikolog itu sendiri. Bagaimana timnas bisa menjaga stamina, menjaga kondisi, menjaga fokusnya, mulai dari fase persiapan, pertandingan, dan juga pasca pertandingan. Biasanya tekanan itu akan muncul ketika pra dan juga pasca. Ketika pertandingan itu biasanya akan mengurai gitu ya, tetapi ada juga tidak menutup kemungkinan tekanan itu muncul ketika pertandingan, seperti itu. Kemudian yang video ketiga adalah di mana seorang psikolog gitu ya mendampingi bahwasannya kalau di sini kaitannya dengan teman-teman atlet difabel. Pelatih untuk atlet difabel itu kan punya peran yang lebih dominan dibandingkan atlet yang mohon maaf secara normal gitu ya. Dimana pelatih itu tidak hanya sekedar melatih secara fisik aja, tetapi juga memiliki kedekatan secara batinnya, secara kontak batinnya seperti itu. Nah, di sini psikolog juga mempengaruhi bagaimana pelatih bisa mendampingi secara optimal seperti itu. Jadi
psikolog itu tidak hanya sekedar mengamati, tetapi lebih kepada perannya itu sedemikian pentingnya untuk atlet, tim, dan juga pelatih. Kemudian di video keempat ini juga kaitannya dengan pendampingan psikologis untuk atlet panjat tebing gitu ya. Bahwasanya psikolog ini berperan sebagai penjaga fokus latihan, kemudian agar atlet itu tidak banyak pikiran sehingga fokus pada pertandingan, dan juga bagaimana kita sebagai psikolog itu menjadi pendukung mental dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan konsentrasi dari atlet tersebut. Kemudian video yang terakhir adalah ternyata psikolog itu juga berperan dalam pendampingan psikologis dari atlet untuk mencapai prestasi yang tinggi. Tuh. Jadi mental juara pada atlet itu tidak dipengaruhi oleh seberapa sering dia bertanding atau seberapa sering dia juara, tetapi lebih kepada bagaimana kondisi psikologisnya gitu. Karena latar belakang masing-masing atlet itu beda-beda. Ada yang saya pernah mendapatkan cerita itu ya teman-teman dari salah satu tim olahraga di mana atlet itu dijagokan untuk menjadi juara dunia gitu. Karena dilihatnya ketika pertandingan, ketika latihan itu performanya bagus dibandingkan teman-teman yang lainnya. Tetapi ketika pertandingan malah performanya jauh lebih menurun dibandingkan teman-teman yang ketika latihan itu biasa aja gitu. Ada juga yang ketika latihan itu terlihat biasa, tetapi ternyata ketika pertandingan performanya jauh lebih gemilang dibandingkan teman-teman yang secara fisik, secara kondisi, secara strategi atau secara kompetensi itu lebih mumpuni gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik di mana seorang atlet bisa juara itu bukan karena dia senior atau junior, tetapi lebih kepada bagaimana kesiapan mentalnya menghadapi pertandingan itu sendiri gitu. Kadang kita nggak pernah tahu gitu ya kondisi lapangan seperti apa, kita nggak pernah bisa untuk meramalkan atau kita nggak pernah bisa untuk menata kondisi lapangan harus seperti yang kita inginkan, sehingga itu diperlukan kondisi psikologis yang kuat, kondisi mental yang kuat, sehingga bagaimanapun kondisi di lapangan nanti kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi di lapangan, sehingga kita bisa fokus pada performa kita bisa fokus pada kompetensi kita sebagai atlet, sehingga kita akan bisa menunjukkan performa yang optimal gitu. Nah, ini adalah RPS-nya ya teman-teman, semoga terlihat. Di pertemuan pertama ini kita membahas terkait dengan RPS, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian pendahuluan seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga video nanti bisa teman-teman setel sendiri. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas kaitannya dengan pengertian psikologi olahraga itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, konsep dasarnya, perannya, dan juga manfaatnya kita belajar psikologi olahraga itu apa, gitu ya. Kemudian di pertemuan ketiga teman-teman mulai untuk presentasi kaitannya dengan faktor psikologis, motivasi, dan juga konsentrasi. Jadi silahkan dibagi kelompok menjadi 10 ya teman-teman. Kelompok 1 membahas tentang motivasi, kelompok 2 membahas tentang konsentrasi. Kelompok 1 dan 2 nanti akan presentasi di pertemuan ketiga, gitu ya. Kemudian mohon maaf saya kembali lagi, di pertemuan pertama ini teman-teman ada tugas untuk refleksi. Refleksinya tugasnya apa Bu? Tugasnya adalah silahkan melihat video yang sudah saya berikan di PPT, ada 5 video, kemudian di Word itu ada 4 video. Silahkan dipilih. Kalau teman-teman memilih video di PPT, silahkan melihat 2 video, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk refleksi. Kalau teman-teman melihat di video di Word, cukup 1 video saja, kemudian dibuat refleksi. Refleksinya nanti dikumpulkan di Sunan. Silakan nanti dilihat untuk link pengumpulan refleksinya. Kemudian di pertemuan 2, saya ulangi lagi, di pertemuan kedua adalah nanti kita membahas terkait dengan sejarah psikologi olahraga, kemudian konsep dasar psikologi olahraga, riset-riset yang ada di psikologi olahraga, mulai dari di luar negeri sampai di Indonesia, kemudian sampai kepada manfaat dan juga peran, kemudian ruang lingkup dari psikologi olahraga itu sendiri. Dan tugas di pertemuan 2 nanti teman-teman membuat mind map terkait dengan pemahaman kalian terkait dengan materi yang saya sampaikan itu sejauh mana, seperti apa.
Itu. Kemudian di pertemuan ketiga, teman-teman mulai presentasi. Presentasinya adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 membahas terkait dengan motivasi, kelompok 2 membahas terkait dengan konsentrasi. Kemudian selanjutnya di pertemuan keempat itu juga presentasi dari teman-teman sendiri gitu ya. Presentasinya adalah kaitannya dengan faktor psikologis emosi kelompok 3, kemudian kecemasan kelompok 4 ya. Kemudian di pertemuan kelima adalah kelompok 6 dan 5 dan juga 6. Kelompok 5 membahas tentang kepercayaan diri, kelompok 6 membahas terkait dengan agresivitas. Kemudian di pertemuan ke-6 adalah kelompok 7, yaitu faktor psikologis, disiplin, dan juga penguasaan diri. Lanjut di pertemuan ke-7, nanti yang presentasi 3 kelompok ya teman-teman, 8, 9, dan juga 10. Kaitannya dengan apa? Mental training. Mental training itu apa? Mental imagery, kelompok 8, kemudian goal setting, kelompok 9, dan teknik relaksasi, kelompok 10. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti kita sudah ujian tengah semester seperti semester lalu ya, ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9, teman-teman mulai untuk merancang aspek faktor psikologis apa yang akan teman-teman gali dari atlet di cabang olahraga. Atletnya bagaimana Bu? Untuk kriteria atlet tidak harus profesional, bisa atlet amatir. Atlet amatir itu bagaimana Bu? Atlet amatir itu adalah atlet yang lomba tingkat sekolahan, misal seperti itu juga masuk atlet amatir. Atau tingkat desa itu juga bisa atlet amatir. Yang terpenting ada pelatih dan juga ofisialnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa mewawancarai 3 aspek, yaitu atlet, pelatih, dan juga ofisialnya. Kemudian di pertemuan ke-10 dan 11, teman-teman ke lapangan untuk melaksanakan observasi dan wawancara itu sendiri, mengaplikasikan rancangan hobi yang sudah teman-teman susun. Untuk studi lapangannya nanti 2 pertemuan gitu ya. Kemudian di pertemuan 12, teman-teman masuk kelas lagi untuk mempresentasikan hasil observasinya seperti apa, plus mempresentasikan rancangan intervensinya bagaimana. Kemudian di pertemuan 13-15, harapannya teman-teman sudah bisa mempraktekkan intervensi yang teman-teman susun. Intervensinya itu fokus pada intervensi di pertemuan ke-7, yaitu mental imagery, goal setting, dan juga teknik relaksasi. Pilih salah satu atau salah 2 atau ketiganya, silahkan disesuaikan dengan kondisi dari atlet itu sendiri gitu ya. Kemudian di pertemuan 16 kita ujian akhir semester, yaitu ujian lisan gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, aspek atau juga faktor yang akan teman-teman gali itu tidak harus sesuai dengan bahan presentasi yang akan kalian presentasikan. Misal, kelompok 1 kan mempresentasikan terkait dengan motivasi. Nah, untuk studi lapangannya tidak harus motivasi, disesuaikan dengan kondisi dari atlet itu sendiri, kebutuhannya apa, seperti itu. Tapi kalau memang mau motivasi juga diperbolehkan, silahkan gitu ya. Kemudian di pembahasan terakhir hari ini adalah kaitannya dengan referensi. Referensi yang akan kita gunakan itu ada hasil dari penelitian saya sendiri dan juga hasil dari penulisan buku saya dan juga teman-teman. Yang pertama kaitannya dengan psikologi olahraga, dari lapangan, arena, hingga dunia virtual. Ini hasil karya dari saya dan juga Pak Faki, Bu Olive, dan juga Bu Ruth. Pak Faki itu juga mengampu psikologi olahraga di e-sport dan juga para atletik bersama Bu Khalifa. Kalau Bu Ruth itu mengampu psikologi olahraganya itu di mata kuliah aktualisasi dan performa atlet. Kalau saya sendiri itu di psikologi olahraga dan juga kepribadian atlet. Tuh. Kemudian ada juga hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini adalah hasil dari tugas studi lapangan kakak tingkat kalian sebelumnya yang ditulis oleh Putri, saya, Alifah, Wulandari, Soraya, dan juga Pratama. Itu ya.
Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman studi lapangan tidak menutup kemungkinan juga akan menghasilkan karya seperti kakak-kakak tingkat kalian sebelumnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak mewajibkan untuk teman-teman upload jurnal. Kalaupun mau upload jurnal, saya perbolehkan, gitu ya. Karena nanti di akhir pertemuan untuk laporan akhirnya itu nanti teman-teman membuat template jurnal berdasarkan hasil studi lapangan yang sudah kalian lakukan, seperti itu. Nah, untuk format refleksi, untuk format mind map, untuk format OBI, rancangan OBI, observasi dan interview, untuk format hasil observasi interview, dan juga untuk format laporan akhir, sudah saya jelaskan di RPS. Nanti silakan teman-teman baca sendiri ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan psikologi olahraga. Semoga cukup jelas dan bisa memberikan gambaran untuk perkuliahan kita 1 semester ke depan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa tanya di grup gitu ya teman-teman. Untuk link pengumpulan tugas hari ini sudah saya cantumkan di Sunan gitu ya. Nanti silahkan segera dibuat refleksinya sehingga nanti minggu depan teman-teman tidak menumpuk tugasnya kembali gitu ya, sehingga tidak ada keterlambatan tugas dan tidak ada pengurangan nilai terkait dengan keterlambatan pengumpulan tugas. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan di dalam kelas. Terima kasih.